Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Putramu Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dia bukan hanya keturunan Daud sebagai Mesias, tapi dia adalah Allah yang penuh kasih, yang menyelamatkan dan menebus kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, agama sebelah selalu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dengan mengatakan begini bahwa dia mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus sama seperti kita semua. Meskipun mereka mengaku dia Yesus adalah nabi, tapi bagi mereka Yesus mereka tolak sebagai Allah. Karena ini menyangkut hal yang fundamental, hal yang penting, hal yang mendasar dari ketidakpercayaan mereka, penolakan mereka ke Yesus. Dan ini juga menjadi penghapus segala keyakinan kita bahwa Yesus adalah Allah. Tapi Allah yang menjadi manusia, Allah manusia. Nah, dengan begitu kita mau dibiarkan dengan pengakuan seperti itu, bagaimana cara mereka melihat Yesus dalam perspektif mereka, bukan perspektif kita. Jadi kita harus sadar, harus sungguh-sungguh sadar bahwa dengan meniadakan Yesus sebagai Allah, dan jangan sampai kita terpengaruh oleh pandangan yang seperti bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Alfa dan Omega, Raja semesta alam. Berkuasa di surga, di bumi, di bawah bumi, di laut, di bawah gunung, di manapun juga alam semesta. Yesus Raja alam semesta. Dan itu tidak mungkin bagi manusia. Hanya bagi manusia tidak mungkin. Maka Yesus adalah Allah. Dan karena mereka terus mendengung-dengungkan bahwa Yesus adalah manusia biasa dan bukan Allah, lalu dia mau menyingkirkan dan membuat pandangan dari perspektif cara pandang mereka. Hari ini Yesus dalam bacaan Injil juga menegur orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus biasa aja, orang manusia seperti biasa. Maka ketika Yesus mengatakan bait Allah akan runtuh, mereka sangat marah. Dan mereka tidak mengakui Yesus demikian. Padahal Yesus mau mengulang kembali dalam kitab Mazmur, di mana Salomo, Daud yang berdoa, yang membuat kitab Mazmur itu. Mesias yang katanya lahir dari Raja Daud. Padahal Daud sendiri mengatakan bahwa dia melihat, dia mengalami, dia merasakan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang berkuasa atas kehidupan, yang berkuasa atas segala kematian, dan berkuasa atas kehidupan. Mana mungkin dia adalah Mesias itu berasal dari dari Daud. Tidak mungkin berasal dari Daud. Ketika Daud sendiri menyatakan demikian. Tuhanku, bagaimana Tuhanku itu berasal dari Daud? Meskipun secara alamiah, secara manusiawi, Yesus adalah anak keturunan Daud, secara manusiawi kelihatan, tapi Yesus mau mengatakan tidak demikian. Mesias itu adalah secara manusiawi memang keturunan Daud, tetapi dia tidak bisa, dia adalah Allah, dia adalah ilahi. Jadi Yesus mau meluruskan, mau menegur, mau menyatakan bahwa Mesias bukan hanya anak keturunan Daud, tetapi dia adalah anak Allah. Nah, perspektif Yesus yang adalah Allah dan manusia inilah yang tak mampu dimengerti oleh orang Yahudi, tak mampu dimengerti oleh orang
Islam, dan siapa banyak, bahkan mungkin kita juga orang Katolik bisa jadi tanpa sadar. Karena apa? Saya mengatakan tanpa sadar. Karena seringkali kita menganggap karena Yesus adalah manusia biasa, dia tidak punya kuasa. Maka kita tanpa sadar seringkali mengatakan bahwa Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia, tidak mampu menyelamatkan manusia. Kita kecewa akan Yesus. Karena dia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa mengubah penyakitku, penderitaanku, salibku. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia, itu mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita. Bukan hanya sekedar dia manusia biasa, tapi dia adalah manusia mengalami kemanusiaan kita, tetapi dia juga Allah yang membangkitkan orang mati yang tak dapat dilakukan oleh manusia. Menyembuhkan orang sakit kanker, sakit berbagai macam penyakit yang hampir tidak mungkin dilakukan, disembuhkan oleh manusia. Sakit kusta. Maka saudaraku terkasih, mari, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tak dapat dikalahkan oleh kuasa manapun dan dapat mengalahkan segala sesuatu. Maka kita berharap, kita bersandar, kita tunduk, kita menyembah. Yesus adalah Raja semesta alam, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Semoga kita belajar untuk tunduk takluk kepada Kristus dan percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan saya dari mati, menghidupkan saya, menyembuhkan saya dari segala penyakit. Tak perlu dipertanyakan lagi siapa Yesus bagi kita, Allah dan manusia. Manusia karena dia tahu bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan rahmat. Allah yang bisa melakukan segala mukjizat dari segala macam penyakit apapun. Berharaplah, percayalah, dan jangan takut. Yesus mengalahkan segala sesuatu. Kuasa manapun, penyakit apapun. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan tetap percaya di dalam Yesus, Raja semesta alam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.